Ajeng ini tak bisa keluar dan seluruh ruangan sudah terbakar. Nah, pada saat Marty ini minta tolong, teriak-teriak, ini sama sekali nggak ada orang. Aku harus kemana? Aku harus lihat mana? Marty keliling. Dikagetkan munculnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gimana puasanya? Lancar semuanya? Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Nanti lebaran ini banyak rezeki melimpah. Amin. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada sebuah kejadian di balik tragedi Trisakti yang sangat mencekam. Pada tahun itu, Indonesia sedang berduka. Dan di hari tersebut, ada sebuah kejadian misteri. Di ibu kota, situasi semakin tidak terkendali. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul. Di kampus-kampus menuntut reformasi perubahan kebijakan ekonomi. PHK massal membuat banyak orang beralih menjadi pedagang kaki lima. Di pulau-pulau besar lainnya, harga pangan tinggi menyebabkan keresahan di kalangan petani, buruh pabrik yang upahnya tidak mencukupi. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat makin terasa, memicu gerakan protes di berbagai daerah. Kondisi Indonesia, khususnya Jakarta, sangat kacau akibat krisis ekonomi dan politik yang memuncak. Ada seseorang yang telah mengalami mati suri tepat di hari terjadinya tragedi Trisakti. Anehnya, pada saat mati suri mengaku berjumpa dengan arwah yang benar-benar meninggal. Ia pun mendengar dan melihat seolah arwah tersebut ini tidak terima dengan apa yang terjadi padanya. Ia pun marah dan dendam, ingin mengungkap sebuah kebenaran. Apakah ada hubungannya dengan tragedi Trisakti? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Cerita ini dipastikan sudah aman untuk dibawakan. Karena apa? Semuanya sudah disamarkan demi keamanan. Dari pengirim cerita begitu juga dengan saya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Bu Marty. Ia seorang janda hidup bersama putrinya yang masih kecil. Putrinya Bu Marty ini kita sebut saja namanya Ajeng. Memang dari lahir Ajeng ini rewel terus. Ini yang membuat Bu Marty ini kadang kebingungan. Saat Bu Marty ini melayani pembeli, Ajeng nangis bolak-balik. Karyawannya ini merasa kasihan. Bu, boleh saya ngomong Bu? Saya terus terang Bu, merasa kasihan sama ibu. Udah sering kayak gini, kalau pas Ajeng nangis, coba ada suami Bu. Kan suami bisa ngadep warung Bu, ngadep di depan. Nah ibu ini fokus sama Ajeng Bu. Sementara ini kan warung rame Bu. Kalau saya yang di depan, orang-orang ini kayak nggak srek Bu. Kalau saya ngeladeni, ya maaf ya Bu. Ya udah kamu ke dapur aja. Jadi Bu Marty ini memaksakan diri. Ajeng nanti digendong sambil melayani pembeli terus-menerus seperti itu. Nah pada suatu ketika ini ada satu mobil, ada bapak-bapak lumayan udah tua gitu kan ya dengan istrinya. Ini ada Mas Joko. Siapa Mas Joko? Mas Joko ini salah satu pelanggannya Marty. Jadi Mas Joko ini dia ini supir barang. Jadi setiap mau makan atau apa mampir di tempatnya Marty. Nah kebetulan pada saat itu Mas Joko ini dengan keluarganya makanlah di warungnya Marty. Tepat pada saat itu Marty ini sedang melayani mereka. Ajeng nangis. Nah diam dulu ya nak ya. Ibu lagi melayani pembeli nak. Nah sementara Joko ini lagi ngomong dengan bapak ibunya. Ini loh Pak Bu, yang Joko pernah bilang warung ini sedep banget. Ya tapi suaminya katanya udah meninggal. Gak tahu kenapa pandangan bapaknya Joko terhadap Marty ini lain. Tiba-tiba bapaknya Joko ini mengatakan, "Nak, boleh
Bapak gendong. Nggak apa-apa Pak, dia kalau sama orang baru dia pasti nangis Pak. Sebentar saja, aneh. Ajeng di tangan bapaknya Joko langsung diam. Diam toh? Ya Bu, diam kan Bu? Ngomong sama istrinya. Bapak ini bisa aja loh. Nah disitulah akhirnya Marty bisa melayani para pembeli. Udah ini nak, monggo silahkan digendong lagi. Digendonglah sama Marty. Karena udah ngelayanin semuanya kan. Iya, kok tumben ya baru kali ini Ajeng digendong orang lain yang baru kenal langsung diem. Marty pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ini yang menjadikan mereka ini langsung akrab. Apalagi Marty, orangnya ini sangat supel. Memang itu warung ya, ini turun-temurun katanya. Sekarang ini tinggal Marty. Singkat cerita, berjalannya waktu, ini akhirnya menjadikan mereka sering makan di situ. Dan bapaknya Joko pun ini berani mengutarakan sesuatu kepada Marty. Nah, iya Pak, gimana Pak? Ada yang mau Bapak utarakan, boleh nggak? Silakan Pak, silakan. Kok? Iya Pak, yakin kamu siap? Oh siap Pak, saya ini manut Pak. Gini Marty, mumpung sepi ya, biasanya kan ramai banget. Bapak mau ngomong, kata Joko kamu udah janda. Benar? Iya Pak, mau nggak nikah sama Joko? Iya, mana mungkin lah Pak, saya ini kayak gini. Loh, ini jawabannya mau apa tidak? Saya bapaknya Joko loh. Ini tinggal jawaban dari kamu. Mau apa tidak? Mas Joko, masa iya Mas? Lawang saya ini cuma penjual warung kayak gini biasa kok Mas, sederhana. Kalau saya ini mau penjual warung atau apa, yang penting yo melayani saya. Saya juga pernah gagal kok. Saya juga duda. Saya justru yang mau ngomong sama Mbak Marty. Kira-kira mau nggak sama duda seperti saya? Nah, disitulah Marty meminta waktu untuk berpikir. Nah, pada saat Marty berpikir, menjadikan Marty ini nggak konsen. Iya nggak ya? Nah, karyawannya ini mendekat ke Mbak Marty. Bu, kemarin saya dengar loh kalau ibu itu mau dilamar seseorang. Kalau nggak salah yang namanya Mas Joko ya Bu? Iya, kamu tahu, kamu dengar? Iya Bu, saya di dapur tapi kan tahu Bu, dengar. Saya pas nganterin minuman, lagi bahas-bahas kayak gitu, saya denger Bu. Iyo, kira-kira gimana yo? Ya bagus lah Bu. Berarti ada orang yang sungguh-sungguh ingin melamar ibu. Apalagi itu langsung orang tuanya loh Bu yang nyuruh. Lah kembali lagi ke ibu. Iya ya, nantilah. Aku pikir-pikir dulu. Pada saat itu Marty benar-benar kebingungan saat Joko dan bapaknya Joko tiba-tiba menanyakan perihal pernikahan. Tiba-tiba seorang pemuda datang memesan makanan. Marty ini sama sekali nggak merhatiin kalau ada pembeli gitu. Mbak, ini mbak. Marty nggak dengar. Nah karyawannya Marty yang ada di dapur justru malah yang nyautin. Oh iya Mas, bentar Mas. Loh, Mbak Marty ini loh. Mbak. Iya. Itu loh ada yang beli. Oh mikirin siapa? Mikirin Mas Joko toh. Nah si pembeli tadi ini justru malah ngeledek. Oh alah, mbaknya lagi jatuh cinta ya mbak? Cie. Lagi kesemsem, lagi jatuh cinta Mas. Wah mantep mbak. Perjuangin mbak, saya juga lagi berjuang. Dikenali dulu aja biar sama-sama tahu luar dalamnya. Saya juga lagi siap-siap mbak buat menikah. Insya Allah sebentar lagi, doain ya mbak. Nah karyawannya Marty ini juga ikut ngomong. Lah Masnya aja ini ya mbak, ini mau nikah. Terus mbak kapan? Marty ini justru malah menjawab, nggak tahu. Siapa tahu aku mati duluan. Kan juga jadi nikah akhirnya. Nah pada saat itu suasana mendadak berubah. Semua orang mendengar langsung menoleh ke arah dengan tatapan terkejut. Boom! Pemuda itu mengatakan, Mbak jangan sembarangan ngomong gitu loh mbak. Hati-hati, omongan itu bisa jadi kenyataan mbak. Omongan adalah doa loh mbak. Bercanda kok mas. Mbak, bercanda kan banyak. Kalau bisa yang lain aja mbak. Jangan nyangkut-nyangkut hal-hal kematian lah. Pemuda itu mengatakan seperti itu. Nah tak lama pemuda itu pun pergi. Di sisi lain Marty juga belum bisa melupakan almarhum suaminya. Aku pikir-pikir dulu. Gak tahu kenapa ini Marty kayak berat. Tapi balik lagi, Marty ini merasa aneh.
Ketika si Ajeng ini digendong sama siapapun pasti nangis. Ini pas nangis digendong sama bapaknya Joko, ini langsung diem. Bapaknya seperti itu. Nanti coba Pak ya, Mas Joko tak suruh gendong. Pada saat Joko ke situ sendirian, Marty ini ngomong sama Joko, Mas, nitip Ajeng sebentar Mas. Iya. Tapi nanti kalau nangis gimana? Orang saya kesini gak sama bapak. Iya Mas, bentar Mas. Soalnya karyawan lagi pada ribet Mas. Oh iya. Nah, Marty sendiri ini ke kamar, tapi sambil ngintip. Jadi warungnya itu ini menyatu sama rumah. Marty ngintip dari jendela. Digendong Joko, Ajeng langsung nangis. Langsung nangis. Marty langsung buru-buru kembali menggendongnya. Mana mas? Maaf ya Marty. Aduh, kok jadi kayak gini ya Marty? Marty, ya memang aku kurang tahu untuk menangani anak-anak yang nangis. Aku sendiri ya menikah sama istriku ini belum punya anak Marty. Maafin aku ya Marty. Apa dengan seperti ini kamu ini nanti gimana gitu Marty? Gak apa-apa mas. Emang Ajeng ini kalau digendong sama orang yang baru kenal, dia pasti kayak gini mas. Nah menurut Marty ini gak masalah karena si Joko sendiri memang belum pernah mempunyai anak gitu. Jadi dia ditinggal mati istrinya ini dalam kondisi memang belum punya keturunan. Berjalannya waktu hingga pada akhirnya mereka pun menikah. Jadi hitungannya ini hanya kenal berapa bulan saja. Mereka pun langsung menikah. Mereka ini menikah dengan cara sederhana. Nah Joko sendiri ini rumahnya ini megah. Marty meminta kalau nanti udah tinggal bareng, Marty pengennya tetap di warung. Karena ini peninggalan yang harus Marty lanjutkan. Joko pun mengiyakan gak apa-apa. Lagian itu megah-megah rumahnya bapak. Nah, hingga pada akhirnya Joko sudah mulai tinggal bersama Marty. Berharapnya nanti kalau udah punya suami, ini kan jadi mudah. Nanti suami diajarin sebentar, terus bisa melayani pembeli gitu kan ya. Harapan Marty seperti itu. Ternyata enggak. Malah sering sekali pas ngambil nasi ini tumpah atau apa-apa seperti itu. Marty, aku nggak bisa yang kayak gini-gini. Orang aku ini supir kok. Aku supir kalau disuruh ke kota mana ya tak jabani. Tapi kalau yang kayak gini-gini, ya aku nggak ngerti. Ya udah mas, nggak apa-apa. Marty sabar. Nah, ada seseorang kita sebut saja namanya Pak Kardi. Pak Kardi ini seumuran bapaknya Joko. Pak Kardi ini guru ngaji dari almarhum suaminya Marty. Nah, ini kisah yang terjadi sebelumnya. Ini ada sedikit flashback di mana Marty akhirnya percaya akan kemampuannya Pak Kardi. Marty ini dulunya ini tidak percaya dengan kemampuan Pak Kardi. Kejadian ini semasa suami Marty masih hidup. Pada saat itu, kabar dari warga ini simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Pak Kardi ini adalah seorang dukun, sementara ada yang menyebutnya seorang guru ngaji. Namun setiap kali Marty mempertanyakan hal itu kepada suaminya meyakinkan bahwa Pak Kardi adalah orang baik. Nah, Marty ini gak gampang percaya. Hingga suatu hari ia sendiri mengalami peristiwa yang membuatnya melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Jadi setahun sekali Marty ini selalu pulang kampung halaman untuk berziarah ke makam orang tuanya. Perjalanan itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Namun, tahun itu ada sesuatu yang berbeda. Sesampainya Marty di kampung, ia mendengar kabar dari budenya. Kita sebut saja namanya Bude Tiwah. Bude Tiwah ini menceritakan jika anaknya ini mengalami gangguan jiwa. Marty pun nanya sama budenya, Bude kenapa kok nangis Bude? Lihat nak, Lihat saudaramu itu. Ternyata putrinya Bude Tiwah ini sudah lama sakit-sakitan. Sakitnya ini seperti orang gila, stres. Bude Tiwah pun menjelaskan bahwa sudah berapa kali mendatangkan orang pintar, akan tetapi selalu gagal. Bude menceritakan, jadi sepulang kerja yang biasanya ini pulang jam 8 malam, ini kok tumben pulang sampai jam 12 malam. Saat itu Bude nanya, kok kamu pulang sampai larut malam seperti ini? Nah, dia justru malah pergi ke sumur. Ia mandi tengah malam, pada saat ia mau masuk kamar justru malah tidak mengenakan baju sama sekali. Boom. Di situ Bude marah. Pintu Bude kunci.
Dan paginya udah ngomel-ngomel sendiri. Ngamuk lah apalah segala macam. Sampai sekarang Bude bingung harus membawa kemana, kata budenya. Karena pada saat itu Marty ini datang ke kampung itu sama suaminya. Suaminya pun mengatakan, siapa tahu nanti ada saudara yang bisa mengobati Bude. Tapi insya Allah ya Bude gak janji. Nah sesampainya di kota, Marty pun langsung ngomong sama suaminya. Mas, apa ya Pak Kardi ini bisa? Tak lama kemudian Pak Kardi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah panjang umur Pak Kardi. Dan ngobrol-ngobrol. Saat itu Pak Kardi mengatakan, itu sepupu kamu itu menjalani sumpah. Sebuah sumpah yang dimana dia ini berbohong. Yang menjadikan dia seperti itu. Marty kaget lah. Kok bisa seperti itu? Hingga pada akhirnya Pak Kardi pun didatangkan ke kampungnya Marty. Marty juga ikut. Suami Marty juga ikut. Saat itu sepupu Marty pun langsung ditangani Pak Kardi. Singkat cerita 3 hari mereka ini berada di kampung. Ini sepupunya Marty akhirnya bisa sembuh, bisa diajak ngomong. Dan dia pun mengatakan hal yang mengejutkan bagi Marty. Iya awalnya saya ini butuh uang dan majikan saya ini selalu percaya sama teman saya, sama-sama karyawan. Saya ini gak pernah dipercaya. Ya akhirnya karena memang saya kesel, saya memberanikan diri untuk mengambil uang di laci majikan saya. Hingga pada akhirnya ketahuan majikannya ini marah. Akan tetapi semua karyawan ini gak mengakui. Hingga pada akhirnya majikannya pun mengatakan, bersumpah dengan cara saya. Nah karena sepupu Marty ini malu mengakuinya, sepupu Marty pun akhirnya melakukan sumpah. Boom. Inilah yang terjadi. Dia ini pulang-pulang linglung. Dia ini kenapa pulang bisa sampai larut malam? Yang biasanya jam 8 ini pulangnya jam 12. Ini dia nyari alamat rumah aja gak sampai-sampai. Dia kesasar-sasar kemana-mana. Nah pas pada saat pulang seperti itu, ibunya sampai kaget. Dari sumur, ini bugil masuk kamar. Boom. Nah itulah, banyak orang yang didatangkan akan tetapi gak berhasil. Ketika Pak Kardi yang mengatasi, alhamdulillah sembuh. Nah ini yang membuat Marty juga tidak meragukan Pak Kardi. Dan flashback pun selesai mengenai siapa Pak Kardi. Boom. Ini Marty bingung ketika Pak Kardi makan di situ. Ini Pak Kardi selalu ngomong seperti ini. Ti, sabar. Makan lagi, ya kan di situ. Setelah mau pulang, Ti, sabar. Karena berkali-kali ngomong seperti itu, akhirnya Marty ngomong kan. Pak, Bapak kan sering ngomong seperti itu. Sabar yang dimaksud bagaimana ya Pak? Saya hidup susah itu udah sering. Saya gimana caranya ini warung tetap berjalan. Anak saya ini biar tumbuh besar. Saya punya tanggung jawab itu. Kok Bapak bilang seperti itu? Akan terjadi apa toh Pak? Gini Ti, intinya ya, ke depan masih banyak ujian. Dan ujiannya ini lebih berat dari yang sudah kamu jalani. Marty deg-degan kan? Ujian apa? Ya wes lah Ti. Nah setelah itu Pak Kardi pun pulang. Dan memang ternyata Pak Kardi ini seperti memberi pesan. Seolah beliau ini sudah bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Joko pada saat itu ini benar-benar terlihat pusing. Mas kamu kenapa mas? Masa iya kamu gak paham, gak mudeng? Orang kamu aja udah mulai gak buka kok, sering tutupnya. Iya sih mas, kok tambah ngeri ya mas, mencekam ya mas, semua harga-harga pada naik. Iya, Mas Joko ini paling gak harus ekstra keras kerja. Ya walaupun bapak ini orang berada, tapi mas ini jarang sekali yang namanya ngerepotin bapak. Bapak ngasih ya mas terima, kalau enggak ya tetap usaha sendiri. Iya mas, semua barang-barang sudah pada naik mas. Inilah yang terjadi sebelum tragedi Trisakti 1998. Pada tahun 1997, perasaan rakyat pada saat ibu berasa cemas dan putus asa karena harga sembako melonjak. Sementara penghasilan keluarga menurun atau bahkan hilang akibat suami terkena PHK. Anak-anak remaja merasakan ketidakpastian pada saat itu. Masa depan mereka abu-abu. Banyak dari mereka terpaksa
putus sekolah. Karena orang tua mereka tak lagi mampu bayar biaya pendidikan, di mana-mana merasakan sedih yang luar biasa. Sebagian remaja juga terpaksa membantu ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan. Tetapi walaupun mereka bekerja serabutan, hati mereka, perasaan mereka pun tidak tenang. Banyak sekali mereka yang kesulitan mendapatkan makanan, kesehatan memburuk, dan banyak kehilangan tempat tinggal akibat ketidakmampuan membayar sewa atau cicilan. Di ibu kota situasi semakin tidak terkendali. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul. Di kampus-kampus menuntut reformasi perubahan kebijakan ekonomi. PHK massal membuat banyak orang beralih menjadi pedagang kaki lima. Di pulau-pulau besar lainnya, harga pangan tinggi menyebabkan keresahan di kalangan petani, buruh pabrik yang upahnya tidak mencukupi. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat makin terasa, memicu gerakan protes di berbagai daerah. Kondisi Indonesia, khususnya Jakarta, sangat kacau akibat krisis ekonomi dan politik yang khususnya Jakarta sangat kacau akibat krisis ekonomi dan politik yang memuncak. Nah, berjalannya waktu sudah memasuki 98 dan sudah memasuki bulan Mei. Beberapa hari sebelum tragedi. Jadi memang Marty ini memaksakan jualan sebisa-bisanya untuk bertahan hidup. Karena memang nggak ada cara lain. Suaminya ini juga kadang-kadang berangkat, kadang-kadang enggak. Dan sering sekali ini kalau udah di luar kota ini pulangnya semakin lama. Karena itu semua demi keselamatan. Pagi-pagi ada beberapa pembeli. Tapi banyakan ini dibungkus. Salah satunya ada Pak Kardi. Saat itu Pak Kardi ini minta untuk, "Ti, makan sini aja nggak apa-apa." Marty pun melayani Pak Kardi. Tak lama kemudian bapaknya Joko datang. "Assalamualaikum, Ti. Jualan hari ini, Ti?" "Iya, Pak. Gimana lagi, Pak? Soalnya gak ada uang, Pak. Ya sekena-kenanya lah, Pak. Bahan apapun Marty masak, Pak." "Bingung, Pak." "Joko mana?" "Itu, Pak, Mas Joko." Nah, tak lama kemudian Joko pun datang. "Pak, datang kapan, Pak?" "Barusan." Nah, Marty pun menanyakan, "Pak, Ajeng mana ya, Pak? Kok nggak diajak, Pak?" Udah, kondisi sedang mencekam. Di mana-mana ini dijaga ketat. Banyak akses-akses yang sudah mulai ini diblokir. Bapaknya Joko pun menanyakan ke Joko, "Kok, kamu hari ini itu berangkat?" "Berangkat, Pak, tapi ya nantilah habis duhur, Pak." "Tapi suasana ngeri kok. Di luar-luar daerah ini ngeri kok." "Iya sih, Pak, tapi gimana lagi, Pak? Ya ini nggak begitu jauh, tapi nanti kalau kondisinya mencekam ya Joko paling nginep, Pak. Atau di mana lah, Pak, cari tempat yang aman. Gimana lagi, Pak?" "Ya udahlah. Oh ya, Ti, ini Bapak ada air. Ya, tolong kamu minum air ini." "Loh, buat apa, Pak?" "Buat keselamatan. Ngerti kamu? Buat keselamatan. Ini lagi rawan. Ini bentuk dari jaga dari luar dan dalam." Marty sempat minum. "Iya, Pak, nanti saya minum lagi, Pak." "Habisin." "Iya, Pak." Marty ini hanya meminum setengah. Setelah itu bapaknya Joko pun pamit. Joko mandi. Saat Joko ini mau melangkah ke kamar mandi, Joko ini sempat menoleh ke Marty. "Dek, itu pesan bapak dihabisin loh. Walaupun kamu ini jarang minum air putih, itu dihabisin." "Ya, aku kalau pagi-pagi kayak gini kok enak ya, Mas, minum air putih kayak gini, Mas. Harus teh dulu." "Udah, diminum." "Iya, Mas." Nah, Joko pun masuk kamar mandi. Saat Marty mau menghabiskan air itu, tiba-tiba Pak Kardi pun menghentikan. Marty. Karena kebetulan di situ ada Pak Kardi. "Iya, Pak, ada, Pak." "Bawa sini gelasnya." "Bawa sini." "Untung saya di sini loh dari tadi." Ada pembeli yang lain juga, ya kan? Di situ bingung, nggak ngerti apa-apa. "Sini, bawa sini." Dibuang. Serak. Setelah Pak Kardi ini membuang isi gelas itu, ya kan, dan dua orang ini udah pergi, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Pak Kardi. "Ti, pesennya Bapak, tolong, Ti, nurut sama Pak Kardi. Anakmu tolong dibawa pulang aja, Ti, tolong, Ti." "Loh, kok bisa seperti ini, Pak? Masa iya saya harus melawan mertua saya, Pak? Sedangkan Ajeng kalau di sana itu tenang, Pak, dan nggak yang kenapa-napa. Masa iya saya ini langsung ngambil Ajeng, Pak?" Joko yang keluar dari kamar mandi, dia sudah berpakaian, handuknya ini masih dikalungkan. Terdengar dengan jelas bahwa Pak Kardi ini menyuruh Marty untuk segera menjemput Ajeng. Nah, Joko mendengar itu, ya kan,
Ini Joko langsung ke depan. Apa? Kamu ngomong apa? Kamu itu ya tak amat-amatin, semakin hari semakin kurang ajar sama istri saya. Apa jangan-jangan kalian ini ada hubungan? Mas, jangan seperti itu, Mas. Mas, saya kan udah jelasin, Mas. Kalau Pak Kardi ini guru ngaji almarhum suami saya, Mas. Udah. Kamu itu nggak usah ngatur-ngatur ya. Pak Kardi, kamu itu nggak usah ngatur-ngatur. Saya dengar tadi kamu nyuruh istri saya untuk menjemput Ajeng. Kamu itu loh, keluarga bukan apa-apa, bukan? Saya ini sekarang menjadi suaminya yang sah. Ya, jadi saya yang berhak melarang. Saya yang berhak nyuruh. Pergi. Pak Kardi ini diusir. Mas, kenapa kamu seperti itu sih, Mas? Loh, kamu belain. Apa jangan-jangan kamu ini ada hubungan? Kalau tak tinggal keluar kota, kalian ada sesuatu gitu? Iya. Enggak lah, Mas. Lah, bapak tua itu, ya. Pak Kardi itu kan duda. Makanya dia di sini. Bukan gitu, Mas. Beneran bukan gitu, Mas. Dulu semasa istrinya masih hidup, saya juga deket, Mas. Jangan pikiran yang aneh-aneh. Awas kamu, nurutin si Kardi itu. Kamu itu nggak usah kemana-mana. Jakarta ini sedang tidak baik-baik saja. Dan Mas, ya, ini nggak mau denger kamu ada hubungan sama Kardi. Paham kamu? Ingat, selama Mas nggak di rumah, awas saja kamu. Camkan itu. Marti di sini memang dilarang sama si Joko agar tidak ketemu Kardi lagi. Nah, Joko pun bilang ke istrinya kan bahwa nanti ketika memang dia nggak pulang-pulang berarti ada kerusuhan di daerah ini. Gitu. Joko udah berpesan seperti itu. Joko juga melarang agar Marti tetap di rumah karena arah ke rumah bapaknya Joko ini arah ke kota, di mana ini sudah mencekam. Dari situ Trisakti sudah dekat. Ternyata benar, Jakarta semakin mengerikan. Lalu lalang para petugas. Ini banyak toko-toko yang tidak berani buka, udah mulai tutup semua. Nah, pada malam hari Marti merasakan hal yang benar-benar aneh. Setelah maghrib gitu kan ya, setelah Marti ini sholat, Marti merasakan dadanya ini sesak. Dadaku kenapa ya? Marti mengambil air hangat. Ia mencoba untuk minum. Akan tetapi semakin Marti minum, ini semakin Marti susah untuk bernafas. Ya ampun, Mas Joko di mana ya? Kenapa nggak pulang? Benar-benar dada Marti sakit. Nah, saat itu Marti ini dilema, nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Aku keluar salah nggak ya? Aku keluar salah nggak ya? Di jalanan udah mencekam soalnya. Aku harus kemana? Aku harus minta tolong ke siapa? Buat nafas ini susah. Menggunakan mulut terus-menerus. Tak hanya itu, Marti ini nggak tenang. Nggak tenangnya apa? Marti merasa ini kayak ada yang mengikuti Marti. Bayangan-bayangan hitam yang tiba-tiba menghilang. Ada siapa loh? Kok baru ini seperti ini? Di luar ini lalu lalang kendaraan segala macam. Wah, udah mengerikan. Nah, Marti pun nekat lewat pintu belakang. Ia menuju ke rumahnya Pak Kardi jalan kaki. Sesampainya di tempat Pak Kardi, ini Pak Kardi kaget. Marti, kamu kenapa? Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa? Langsung disuruh masuk. Ternyata di situ memang ada beberapa saudaranya Pak Kardi. Itu saudaranya Pak Kardi juga lagi minta tolong ke Pak Kardi. Sebut saja ini namanya Mas Asep. Setelah ditangani Pak Kardi, barulah Marti bernafas lega. Nah, Marti di situ menceritakan, tadi dilarang sama istrinya untuk ketemu Pak Kardi, akan tetapi saya merasakan hal seperti ini. Saya nggak tahu harus minta tolong siapa, terpaksa saya nekat ke sini. Saat itu Pak Kardi menjelaskan jika Ajeng ini akan ditumbalkan mertuanya Marti. Marti kaget. Masa iya, Pak? Mertua saya seperti itu? Iya, Ti. Dari air itu, Bapak sudah merasakan hal yang tidak beres. Berarti saya harus ke sana, Pak? Sudah, jangan. Pak Kardi, terus saya harus gimana? Nah, Pak Kardi mengatakan situasi dalam bahaya. Mending kamu di rumah, berdoa, puasa, sholat malam. Kamu pernah memperhatikan setiap mertuamu ini datang ke warung, itu saya barengin terus. Saya barengin agar
serangan dari mertuamu itu, ini tidak bisa nembus. Tapi kan bapak tidak bisa ngontrol terus. Sementara bapak ini di rumah kadang ngurus pasien ini, kadang lagi bantuin orang. Saran bapak, kamu di rumah berdoa. Gak usah kemana-mana. Mudah-mudahan putrimu selamat. Pak Kardi juga ikut berdoa untuk keselamatan putrimu. Kamu puasa terus bacanya ini, doanya ini, doanya ini, doanya ini. Marti pun menuruti apa kata Pak Kardi. Nah, Mas Asep tadi yang di situ saudaranya Pak Kardi ini boncengin sampai ke depan. Nah, ternyata Mas Asep ini seorang tukang ojek gitu. Ini tadi pas lagi konsultasi gitu. Marti diantar. Marti mengatakan ke Mas Asep, biasanya mangkal di mana Mas? Itu Mbak di sana. Tapi ini kondisi lagi mencekam kayak gini ya. Saya nggak berani Mbak. Tapi saya tetap di sana sih. Kalau memang ada yang bisa saya kerjakan ya kayak saya kerjakan. Yang penting dapat uang Mbak. Saya anterin kemana lah. Lah gimana Mbak? Sudah mencekam seperti ini Mbak negara kita. Marti di rumah ya kan, walaupun sudah mengikuti anjuran dari Pak Kardi, akan tetapi dia ini masih gelisah memikirkan putrinya. Ya ampun, Ajeng di sana gimana ya? Nanti gimana ya? Nah, ibu jadi kepikiran. Nah, pada malam itu ya Marti ini benar-benar kepikiran putrinya. Dia gelisah. Sedangkan di luar ini udah parah, udah rame banget. Jakarta ini udah mencekam. Tepat jam 10 malam, Marti ini padahal sudah diberi wejangan sama Pak Kardi. Jangan kemana-mana, kamu berdoa di rumah. Pak Kardi juga bakalan mengusahakan. Tapi Marti ini bawaannya pengen keluar. Pengen menjemput putrinya. Sana nggak ya? Membuka pintu lagi. Lalu lalang kendaraan, petugas segala macam, mahasiswa ini udah banyak. Marti kebingungan, aku harus gimana? Saat itu Marti ini kepengen langsung ke tempat putrinya. Akan tetapi saat dia melihat kondisi di luar mengerikan, Marti ini bimbang. Dan ada salah satu orang ya, ini pemuda juga, ini mengatakan kepada Bu Marti, Bu, ini galanya dipakai nggak Bu? Saya pinjam dulu ya Bu, saya pinjam ya Bu. Iya Mas, mau buat apa? Udah saya pinjam dulu ya Bu, ya, buat saya. Nah, pemuda tersebut ini juga mengatakan, Bu, mending ibu di dalam rumah aja Bu, demi keselamatan. Walaupun kekacauannya nggak di sini, nanti bakalan kerabat kesini juga Bu. Ibu mending masuk ke dalam rumah Bu. Nah, di luar ini kan suaranya gaduh. Ini sampai ke dalam kan, terdengar. Anehnya pada saat Marti masuk ke kamar, suara gaduh itu ini kencang ya, suaranya ini keras sekali. Akan tetapi bukan gaduh orang-orang lewat motor atau apa, enggak, bukan. Ini justru gaduhnya ini hanya di dalam kamar Marti. Dengan bahasa yang menurut Marti ini bahasa yang asing, yang baru pertama kali Marti mendengar. Suara apa ini? Saat itu juga tiba-tiba Marti mual. Kenapa aku mual? Marti benar-benar merasakan hawa yang sangat beda sekali. Ini seolah ada sesuatu yang mau masuk ke dalam tubuh Marti. Mengerikan sekali. Saat itu Marti lari ke kamar mandi. Dia mencoba untuk mengambil air wudhu. Akan tetapi ini susahnya minta ampun. Keluar kamar aja susah banget. Dia melangkah pelan-pelan. Dan suara itu terus mengikuti. Terus menerus suara itu terus mengikuti, yang membuat telinga Marti ini bising sekali. Ya ampun, ini suara apa? Marti akhirnya sampai juga di kamar mandi. Akan tetapi ini bawahnya susah banget. Ketika sudah melihat air, justru Marti ini takut sama air. Air yang ada di kamar mandi, di bak mandi ini berubah warna menjadi hitam pekat. Boom!
begini? Kenapa bisa begini? Marty ketakutan. Marty ini terus berdoa. Dan tak lama kemudian, air yang tadinya hitam pekat, ini kembali ke air wujudnya, ke air normal. Kembali bening lagi. Kenapa tadi bisa berubah jadi hitam? Marty akhirnya ini baru mengambil air tersebut. Marty mengambil air wudhu itu. Marty berniat, dia mau sholat, dia mau berdoa. Udah, ambil air wudhu segala macem ya. Dia ini sholat akhirnya. Sholat Marty ini ya, ini hajatnya gimana caranya biar putrinya ini baik-baik saja dan lekas kembali ke pelukan Marty. Karena Marty ini sudah merasakan perbedaan putrinya yang dulu dengan putri dia yang sekarang. Ajeng ini sudah banyak perbedaan. Ketika melihat Marty, ini bawaannya, ini benci. Dan justru Ajeng malah selalu ingin dekatnya, ini dengan kakek. Ini yang menjadikan Marty kebingungan. Apalagi ya, ketika Pak Kardi mengatakan, putrimu dalam bahaya. Saat itu Marty berdoa terus-menerus. Berdoa terus-menerus. Akan tetapi tiba-tiba Marty ini dibawa ke suatu tempat di mana Marty melihat ada rumah yang sedang terbakar. Rumah itu rumah tua dan seluruh atapnya sudah dipenuhi kobaran api. Marty mendengar suara dari Ajeng. Tolong, ibu. Marty mendengar suaranya Ajeng. Seperti suara Ajeng, Marty mendekat. Dan pada saat itu, ini ada kaca, ya. Ini Marty melihat dengan jelas jika Ajeng ada di dalam rumah itu. Ajeng ini tak bisa keluar dan seluruh ruangan sudah terbakar. Nah, pada saat Marty ini minta tolong, teriak-teriak, ini sama sekali nggak ada orang. Aku harus kemana? Aku harus lihat mana? Marty keliling, dikagetkan munculnya almarhum kakek neneknya Marty. Mbah, ini kakek kandung nih. Bukannya Mbah, ini sudah nggak ada Mbah. Mereka hanya menangis. Tak lama kemudian, mereka ini hilang. Mbah. Setelah itu, ya, disusul munculnya bapaknya Marty. Bapaknya Marty ini udah meninggal juga. Bapak. Tapi ketika Marty ini mau megang bapaknya, ini justru malah hilang. Sedangkan telinganya Marty ini terus-menerus mendengar tangisan dari Ajeng yang ada di dalam rumah. Marty mencoba nyari jalan keluar lagi, akan tetapi Marty kembali lagi dikagetkan munculnya almarhum ibunya Marty. Ibu, tolongin Marty. Ibunya Marty hanya menangis. Ya ampun, aku harus minta tolong ke siapa? Tak lama kemudian disusul saudara-saudara Marty yang sudah tidak ada ini bermunculan, akan tetapi dalam kondisi menangis. Saat itu, tempat yang paling jelas untuk melihat Ajeng ini hanya di bagian depan. Yang lain ini udah tembok semua. Marty kembali lagi menuju ke depan. Pada saat Marty menuju ke depan, pada saat itu Marty kembali melihat ke kaca jendela. Terlihat dengan jelas di situ Ajeng masih teriak-teriak minta tolong. Ini di samping Ajeng berdiri, ini seorang laki-laki yang Marty sangat mengenalinya, yaitu almarhum suami pertamanya Marty. Ini dia berdiri, menunduk, menangis melihat Ajeng, akan tetapi tidak menolong. Mas. Berkali-kali Marty mencoba untuk memecahkan kaca tersebut, akan tetapi terasa sulit. Nah, pada saat itu Marty benar-benar kebingungan. Ini sebenarnya aku di mana? Marty melihat anaknya ini menangis terus-menerus. Tak lama kemudian kobaran api itu, ya, ini tiba-tiba masuk ke ruangan anaknya. Nah, asap pengepul tadi ini membuat kaca yang dilihat Marty ini semakin gelap. Marty terus mencoba untuk memukul kaca itu menggunakan benda, tapi kaca itu tidak pecah. Dan tak lama kemudian kepulan asap itu tiba-tiba menghilang.
Dan pada saat menghilang, Marty justru dikagetkan. Munculnya diri Marty sendiri berada di samping putrinya. Marty kaget melihat dirinya sendiri berada di samping anaknya. Akan tetapi, ini Marty tidak bisa menolong apa-apa, melainkan Marty juga sama-sama menunduk. Marty tidak bisa menolong putrinya dan Marty sendiri ini melihat dirinya. Tak lama kemudian, bangunan yang dipenuhi dengan asap, kobaran api, ini tiba-tiba runtuh. Marty yang melihat suaminya di dalam, putrinya di dalam, ini tiba-tiba saat bangunan itu runtuh, Marty ini hanya bisa terdiam. Melihat semuanya ini terkena reruntuhan. Lenyap. Nah, saat itu juga Marty terbangun. Marty mimpi. Dan Marty ini terbangun sampai jam 10-an. Tiba-tiba Marty ini terbangun dan Marty bangun ini jam 10 pagi. Kondisi di luar ini tambah rame. Banyak orang-orang ini sudah duduk-duduk di depan warungnya Marty. Bu, numpang ya bu, mbak numpang ya. Nah, saat Marty ini menoleh ke arah luar, di mana di luar ini sudah ramai, tiba-tiba karyawannya Marty ini datang. Karena sudah lama kan jarang buka gitu. Nah, Marty sendiri juga pernah ngomong ke karyawannya bahwa akhir-akhir ini mending biar aku sendiri. Karena Marty takut nggak bisa membayarnya. Karyawan Marty kita sebut saja namanya Nur. Nah, Nur ini bonceng sama seseorang pemuda. Terlihat sekali bahwa Marty ini ketakutan. Dia ini habis mimpi seperti itu yang sangat mengerikan sekali. Terlihat mukanya ini pucat. Nah, Nur pun turun dari motor mengucapkan terima kasih. Mas, nggak mampir dulu? Nggak. Mbak, semangat ya. Marty bingung. Saat itu, Nur langsung menghampiri Marty. Marty pun langsung memeluk Nur. Mbak, ada apa mbak? Ada apa mbak? Pemuda tadi ini nggak langsung pergi. Ngeliatin dulu. Dia berpikir, setelah itu baru pergi. Siapa pemuda itu? Nah, pemuda itu yang pernah makan di warungnya Marty. Pada saat itu Marty yang sedang kebingungan ketika ditawari menikah dengan Joko. Saat itu pemuda itu kan meledek Marty. Nah, ini flashback sedikitnya. Mbaknya lagi jatuh cinta ya mbak. Cie. Dikenali dulu aja biar sama-sama tahu luar dalamnya. Saya juga lagi siap-siap mbak buat menikah. Insya Allah sebentar lagi, doain ya mbak. Nah, karyawannya Marty ini juga ikut ngomong. Lah, masnya aja ini ya mbak, ini mau nikah. Terus mbak kapan? Ah, nggak tahu. Siapa tahu aku mati duluan. Kan juga jadi nikah akhirnya. Nah, pemuda tersebut kita sebut saja namanya Sakti. Nah, Marty pun menceritakan semua kepada Nur. Apa yang dialaminya. Nur yang diajak ngomong ini kaget. Lah, kok bisa seperti itu mbak? Masa ia mau ditumbalkan? Diceritakan semuanya sama Nur. Lah, kok ngeri banget mbak? Ternyata seperti itu mbak. Mbak sebenarnya pengen nyusul Ajeng. Akan tetapi Jakarta ini rawan. Wah, sama mbak. Tadi Mas Sakti juga sama. Lagi mau nyari pacarnya mbak. Nggak tahu aku harus gimana, aku bingung. Nah, saat itu ya memang disuruh puasa. Jadi Marty ini belum kemasukan air, belum kemasukan apa, tiba-tiba dia bangun juga udah siang gitu kan ya. Jadi udah, dan nggak doyan makan, nggak doyan minum udah. Nah, pada saat itu Marty ini ngomong sama Nur. Nur gimana ya Nur? Mbak harus ke sana jemput putri mbak. Angkot itu ini nggak pada berani narik mbak. Gak ada orang nyari uang tadi, aku aja mbak. Ini keluar dari kosan, ya aku nyari tumpangan gak ada. Kebetulan ada Mas Sakti. Makanya aku bonceng. Dan sepanjang jalan kita ngobrol-ngobrol. Mbak, udahlah, nurut sama Pak Kardi mbak. Udah, mbak tadi kan bilang seperti itu. Disuruh Pak Kardi ini. Ya udah nurut aja mbak. Gak mungkin Nur. Kamu kalau jadi aku terus punya anak, gak mungkin kamu bakalan cuma diam saja. Ini gak mungkin Nur. Ya wis mbak pinginnya seperti apa? Nur manut. Nah, karena Nur ini memang karyawan yang setia, yang dipercaya gitu kan ya. Pada akhirnya
Mereka sore hari ya, ini kondisi justru malah sudah memanas lebih dari yang seperti biasanya. Karena disitulah puncaknya. Wah, menjulang malam ini semakin mengerikan. Di sini Marty dan Nur ini malah justru nekat menggunakan motor suaminya si Joko. Ini Marty boncengan. Nah, banyak polisi, dia belok lagi, masuk ke ganggang, masuk ke perumahan, jalan lagi terus menerus. Hingga pada akhirnya karena jalan sudah mulai memanas, banyak yang diblokir. Motor tersebut akhirnya ini dititipkan ke rumah warga. Udah nggak bisa jalan lagi. Nah, Marty pada saat itu ini sudah disuruh warga untuk tetap di situ. Mbak, jangan ke sana, jangan nekat, Mbak, jangan nekat. Nggak mau. Akhirnya dikejar sama Nur. Terus menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya kerusuhan sudah tidak terkendali. Singkat cerita, berjalannya waktu. Ini benar-benar sudah lama jedanya. Pada suatu hari, saat itu tiba-tiba terdengar di warung Marty, udah kembali lagi buka, terdengar Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sakti? Iya Mbak Nur, masih ingat saya kan? Iya, silakan duduk. Itu pacarnya. Iya Mbak, ini calon istri saya Mbak. Kenalin Mbak. Nah, setelah itu akhirnya duduk. Mbak, saya mau tanya, Mbak Marty di mana ya Mbak? Mbak Marty sudah meninggal. Meninggal pada saat tragedi yang mengerikan itu, Mas. Jadi, pada saat saya terakhir melihat Mbak Marty berada di pintu warung ini, Mbak. Iya, Mas. Akhirnya Nur menceritakan kehidupan Marty. Itu kehidupan Marty semuanya yang menjadikan Sakti jadi tahu. Nah, awalnya Sakti dan pacarnya ini kaget ketika Nur bercerita mengenai putrinya Marty akan ditumbalkan oleh mertua. Di situ Sakti kaget, pacarnya Sakti juga kaget. Oh ini Mas, jadi yang itu ya Mas? Iya. Nah, Sakti di sini penasaran, ini meninggalnya gimana Mbak? Kok bisa seperti itu? Ku tak ingin bila harus berandai. Yos guys, boom boom boom. Jajan cemilan Bunda Rao sudah ready dan siap dipesan lagi tentunya ya Kak. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri tentunya. Varian jajannya ada apa aja sih? Basreng, basreng ori, basreng pedas, makaroni, makaroni ori, makaroni bumbu rujak, makaroni balado, keripik pisang gurih, keripik pisang manis, kacang umpet, kacang asin, telur gabus, kerupuk tongkol, belinjo pedas manis, usus crispy, dan masih banyak aneka jajan cemilan lainnya. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung order ke WhatsApp Bunda saya 0823 100 80 886 atau 0858 704 33336, tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, tiganya 4 kali. Oke? Mbak Nur menceritakan saat Mas Sakti udah pergi, benar-benar di situ Bu Marty ini nggak bisa dikendalikan. Bawaannya ini pengen jemput aja. Sedangkan tempat mertuanya ini, ya kan, ini di pusat tempat kejadian kerusuhan. Akan tetapi Mbak Marty ini tidak bisa direm. Pada saat itu Mbak Marty sama Nur ini kan jalan nyari di mana caranya biar bisa nyebrang dari kerumunan-kerumunan itu, kerusuhan itu. Akan tetapi pada saat itu Marty justru malah terkena lemparan batu tepat di kepalanya. Buang.
Nur ini yang mau menolong tiba-tiba ditubruk oleh rumunan massa. Buah! Sama-sama terjatuh ya. Nur ini merangkak. Saya terus merangkak mas saat itu mas. Saya merangkak untuk meraih Mbak Marti. Akan tetapi justru Mbak Marti ini kejatuhan besi mas. Buang! Saat itu Mbak Nur ini berusaha untuk bangkit. Akan tetapi dia ini sudah terjepit. Tak lama kemudian, nah inilah disusul omongan dari pacarnya Sakti. Tak lama kemudian setelah itu ada reruntuhan besi dan mengenai kepalanya Mbak Marti. Apakah benar begitu Mbak Nur? Lah, mbaknya kok bisa tahu? Saya ini cerita belum selesai kok mbaknya bisa tahu. Benar kan? Kok bisa ya? Kata pacarnya Sakti. Loh, mbaknya kok bisa tahu? Apa mbaknya ada di situ pada saat itu? Barulah Sakti yang menjawab. Mbak Nur, pada saat itu saya melihat kejadian itu Mbak. Tak jauh dari situ, saya melihat Mbak Nur dan Mbak Marti. Akan tetapi kerumunan massa yang begitu banyak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya sendiri mengalami mati suri. Maksudnya mas? Pada saat itu saya sudah mati terlebih dahulu Mbak Nur. Saya ini lompat dari pagar. Pagar yang sangat tinggi sekali. Saya terjatuh. Kerumunan orang begitu banyak. Dan saat itu saya melihat Mbak Nur, saya melihat Mbak Marti. Saya kaget ketika saya meraih orang-orang ini udah gak kena. Dan saya melihat pada saat itu arwah Mbak Marti keluar dari jasadnya. Kita sama-sama saling melihat. Pada saat saya mencoba untuk mendekat, ini tiba-tiba saya dikagetkan Mbak. Ada makhluk tinggi besar berjubah. Ini tiba-tiba langsung meraih Mbak Marti. Dan saya pun sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kata orang di rumah, kata pacar saya, ini banyak orang yang akhirnya menolong saya. Banyak orang yang menolong saya dibawa ke rumah sakit. Dan saya sudah dinyatakan meninggal. Saya juga melihat jasad saya melihat, saya kebingungan sendiri. Ya ampun, saya ini meninggal, saya nggak tahu Mbak, saya nggak ngerti. Nah, setelah saya sudah dinyatakan meninggal, ini semua langsung sudah pada menangis Mbak, keluarga segala macam. Dan saat itu, entah itu keajaiban atau apa, tiba-tiba saya tersadar. Setelah saya tersadar, pengobatan segala macam, saya ini dirawat di rumah sakit. Saya dinyatakan koma. Akan tetapi mata saya ini belum bisa membuka. Hanya pergerakan tangan, itu pun hanya jari-jari saya. Berjalannya waktu setelah saya pulihan, saya dibawa ke rumah. Saya ini dalam keadaan yang gak tahu apa-apa Mbak. Bahkan saya tidak mengenali siapapun. Kayak orang linglung saya ini Mbak. Nah ini pacar saya, kenapa dia tahu persis runtutannya. Katanya, gimana? Mending kamu yang cerita. Nah akhirnya pacarnya cerita. Nah itu Mbak, semenjak dibawa pulang itu Mbak, setiap tidur, setiap dia ngapain atau apa yang dia lakukan, dia selalu bilang, dia selalu mengigau, Mbak Marti, Mbak Marti, Mbak Marti. Dia terkena ini dan kejatuhan besi, ini. Saya sampai hafal runtutannya. Pada saat saya tanya ke Mas Sakti, siapa Mbak Marti, siapa Mbak Marti? Nggak ngerti. Kenal keluarga aja Mbak, itu butuh proses Mbak. Lama. Proses mengingat-ingatnya ini lama Mbak. Kami keluarga sampai bingung. Dibawa ke sana kemari segala macam. Dan setelah itu barulah pelan-pelan dia bisa mengingat Mbak. Akan tetapi ketika kita nanya siapa Bu Marti, siapa Mbak Marti, siapa Marti itu siapa? Belum menjawab. Akan tetapi menceritakan runtutannya. Aku melihat pada saat itu. Arwahnya seperti ini. Dia ngigo seperti itu terus. Tapi nggak tahu Mbak Marti siapa. Nah pada suatu ketika kita ini makan di warung Mbak. Kita bareng satu keluarga makan di warung. Karena memang mungkin dia kan di rumah bosen, jenuh gitu kan ya. Saya juga udah sempet yang curiga. Apa jangan-jangan dia ini punya kekasih. Saya sempet loh Mbak gak percaya, makanya kami ini kesini. Nah ya kan Mbak. Jadi tujuan saya kesini agar pacar saya tahu Mbak. Karena saya baru bisa mengingatnya. Sakti bilang seperti itu ya kan. Nah saat makan di warung, Sakti jadi ingat. Mbak Marti warung. Iya, warungnya seperti ini. Nah, jadi diinget-inget. Ketemulah. Ternyata mereka ini makan di warung dan bentukannya warung hampir sama persis kayak warungnya Marti.
Disitulah ketemu. Oh, aku harus ke sana. Berjalannya waktu tambah jadi inget. Memang saya ini kerjanya deket-deket di arah-arah kerusuhan dulu, Mbak. Jadi dia ini kepikiran. Pada saat itu memang suasana mencekam, Mbak, makanya saya nginep. Itu sih, Mbak, seperti itu. Saya jadi baru tahu ternyata Mbak Marti sudah nggak ada ya, Mbak. Iya. Berarti Mas Sakti melihat toh, Mas? Iya, Mbak. Lah, terus ini yang ngurus warung sini siapa, Mbak, jadinya, Mbak? Saat itu Mbak Marti ini dibawa ke rumah sakit dan rumah sakit menyatakan Mbak Marti ini meninggal, Mas. Dan saya juga saat itu memang dirawat juga, cuma luka saya nggak begitu parah, Mas. Ada beberapa orang yang menyelamatkan kami, Mas. Saat itu Mbak Marti pun jenazahnya dibawa ke rumah, Mas. Dipulangkan ke kampung, dimakamkan di kampungnya, Mas. Putrinya Mbak Marti juga sudah tiada, Mas. Berarti, Mbak, jadi kalau itu saya nggak ngerti, Mas. Justru suaminya, Mas Joko, ini menyerahkan warung ini kepada saya. Saya sempat menolak, akan tetapi saat Mas Joko ini udah nggak tinggal di sini, Mas, saudara-saudaranya Mbak Marti ini ngomong sama saya, dipasrahin ke saya. Nah, untuk masalah hasil atau apa segala macam, nanti saya serahkan ke saudara-saudaranya Mbak Marti yang ada di kampung, Mas. Baru nanti saya dapat bagi hasilnya, Mas. Nah, mereka bertiga, pada saat itu mereka ini saling ngobrol. Ini sebenarnya saling nggak percaya, hayal. Kayak, nggak masuk akal nih. Masa iya seperti ini, masa iya. Tapi kok bisa sama ya? Mbak Nur ini penjelasan belum selesai. Ini pacarnya Sakti bisa meneruskan. Dan runtutannya benar. Gitu. Cerita ini pas dikirimkan ke saya, pas baca, loh ini cara pemahamannya gimana? Sempat nggak paham saya. Gitu. Sempat nggak paham, terus akhirnya kita biasa hubungin pengirim cerita. Gitu. Dan hingga pada akhirnya, Sakti dan pacarnya melangsungkan pernikahan. Cerita pun selesai. Wow, ini benar-benar runtutan cerita yang memang susah dipahami. Akhirnya kita bisa membawakan juga ya, Mas Lutfi ya. Mohon maaf buat pengirim cerita kalau saya pas nyampein cerita ini ada salah-salah kata gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Kalau ada yang mungkin kurang atau bagaimana gitu ya, saya mohon maaf gitu. Nah, buat teman-teman seperti biasa kalau mau ngirim cerita ya, ini seperti ini ya, dikirim per paragraf atau per kalimat. Oke? Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke nomor saya 0858-704-33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858-704-33336, 3-nya 4 kali. Oke? Atau kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ya? Oke? Udah? Nah, jangan lupa ya, dikasih nama dan nama kota. Untuk pemesanan jajan kalian ini bisa ke nomor tadi juga. 0858-704-33336, 3-nya 4 kali ya. Tinggal chat, pesan mana jajan yang kalian inginkan. Nah, sebagian hasil penjualan ya, ini digabungan sama hasil iklan, ini nanti sebagiannya kita sumbangan ke adik-adik kita yatim piatu. Itu. Jadi ngemil nonton Raw sambil berbagi. Nah, oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Panjang umur, sehat selalu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita.